Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku sudah datang di ruangan ini. Di sini saya akan menyampaikan tentang konseling kelompok. Tetapi alangkah lebih baiknya sebelum mulai kita berdoa lebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa? Ya. Jabrak sebelum memulai kegiatan dari mari kita berdoa dengan peserta masing-masing. Doa tenang dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas pemimpin doanya. Jadi tadi saya bicara sampaikan kita melaksanakan konseling kelompok. Pasti kalian bertanya-tanya, konseling kelompok itu apa? Dan mungkin apakah sudah pernah melaksanakan konseling kelompok sebelumnya? Ya, saya jelaskan dulu ya. Konseling kelompok itu suatu layanan yang diberikan oleh guru BK atau konselor terhadap peserta didik yang namanya konseling. Tetapi berdinamika kelompok. Jadi nanti kalian bisa saling mengutarakan masalah kalian, bisa saling memberi saran untuk menjelaskan masalah kalian dengan tujuan agar masalah yang ada di diri kalian itu cepat terselesaikan dengan dinamika kelompok. Ini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Jadi di dalam konseling kelompok itu terdapat asas-asas. Nah, pasti ditanya-tanya asas apa aja di dalam konseling kelompok itu. Ada yang pertama itu asas rahasia. Jadi nanti permasalahan apapun, jadi yang tahu hanya di sini aja, gitu ya. Jadi nanti kita juga akan membuat kayak perjanjian dulu. Kita rahasia, tidak akan menceritakan masalah-masalah kita keluar. Jadi harus satu kelompok. Selanjutnya asas kesukarelaan. Jadi kita harus sukarela. Kita mengungkapkan permasalahan kita. Jadi kalian datang ke sini juga dengan perasaan yang sukarela, yang sukarela. Jadi nanti nggak ada hal negatif di belakangnya. Selanjutnya kita ke asas kenormatifan. Jadi nanti pas konseling kelompok, pas mulai konseling kelompok, jadi kita harus saling menghargai. Jadi jangan langsung memotong pembicaraannya teman baru mengutarakan permasalahan, tapi kita potong, kita ajak guyon-guyon, nanti malah tidak baik. Dan selanjutnya kita ke asas keterbukaan. Jadi kita saling buka dalam permasalahan, kita saling buka pendapat. Nah, kita berjanji dulu, kita tidak boleh kita berjanji tidak akan menceritakan permasalahan ini di luar, pastinya di luar kelompok ini. Jadi kita harus pendam rahasia ini. Kalau hal-hal yang positif boleh lah, tapi kalau hal-hal permasalahan yang kita secara pribadi ini tidak boleh diceritakan di luar sama teman-temannya. Nah, sekarang berjanji dulu, nanti tirukan saya. Hanya satu kalimat aja, yang penting kita berjanji, gitu ya. Saya berjanji. Tidak akan menceritakan masalah-masalah yang ada di dalam konseling kelompok ini ke siapapun kecuali pada kelompok ini. Terima kasih sudah berjanji. Jadi sebelum kita mulai, yang kita nggak tegang, kita ice breaking dulu. Ice breaking itu permainan. Nanti permainannya mudah aja. Ya, kalian masih konsentrasi apa tidak? Itu aja. Ini biar suka. Jadi kalau kita main tepuk-tepuk tangan aja. Kalau saya bilang selamat pagi berarti tepuk sekali aja. Kalau selamat siang berarti tepuk 2 kali. Kalau selamat sore berarti tepuk 3 kali. Berarti kalau selamat malam itu jangan sampai kena. Jelas? Nah, kita coba dulu. Jadi nanti kelihatan. Nanti Pak Dimas bilang selamat sore berarti berapa kali? 3 kali. Gitu ya. Oke, selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Jadi kita semuanya harus aktif. Harus aktif untuk menyampaikan masalah-masalah apa. Nanti semuanya mengungkapkan masalahnya, tetapi nanti
hanya satu kita angkat dulu. Mudah-mudahan hari ini atau hari besok atau lusa bisa selesai. Begitu sampai di sini paham? Ya, selanjutnya kita menentukan topik. Jadi topik ini yang kita bahas itu ya waktu. Jadi kalian sudah kelas 3, tapi kemarin banyak yang terlambat sekolah karena saya mengambil topik ini, mengatur manajemen waktu yang lebih baik itu karena kemarin dari hasil angket AKPD kalian itu kayaknya belum bisa mengatur waktu lah. Nanti kalian bisa menceritakan, bisa ngomong masalah saya apa yang kalian hadapi, nanti kita bahas satu-satu, mudah-mudahan nanti selesai. Begitu, Pak? Selanjutnya kita mengungkapkan permasalahan. Nah, jadi mulai dari siapa ini permasalahan? Permasalahan saya tidak bisa mengatur waktu ke sekolah dan sering terlambat. Karena apa, Mas? Terlambat. Perjalanan yang jauh dan banyak kendaraan yang mengalami. Berarti bangunnya agak kesiangan juga. Ya Pak, sudah mengatur waktu tetapi susah. Oke, selanjutnya Kalau saya sering tidak masuk sekolah, Pak. Karena saya belum bisa memanage waktu untuk saya belajar dan mengatur waktu untuk tidur saya untuk di sekolah. Tidak bisa menghargai diri sendiri karena karena ya tidak, kalau saya merasa bisa tidak ada potensi. oh begitu. Nah ini kan pada permasalahan udah banyak nih. Yang mau diangkat masalahnya siapa dulu? Saya jawab. Oh ya, berarti masih nanti menceritakan permasalahan apa aja. Jadi nanti teman-teman didengarkan dulu, nanti bisa memberi solusi, memberi saran, nanti kita simpulkan. Nanti biar Mas Jati biar nanti kedepannya bisa menyelesaikan masalahnya karena kurangnya bisa mengatur waktu ya Mas ya. Ya silakan Mas Jati ceritakan. Jadi Pak Ya. Saya awalnya kurang bisa mengatur waktu karena kurang disiplin, Pak. Yang pertama awal mula saya sekolah dulu karena tidak menjalankan tugas, tidak ikut tes dan tidak pernah mengikuti kelas, dan saya dari situ sudah merasa kalau sekolah itu tidak penting, Pak. Dan menyepelekan waktu, dan mulai dari situ saya sudah masalah terus tidak sering jalan keluar, tidak jalan keluar. Berarti kamu sadar ya Mas ya, satu sadar itu salah tetapi tetap dilakukan. Selain video online ada kegiatan apa lagi Mas? Misalnya Kalau untuk kesenian daerah kita boleh, Pak. program reok itu ya? Reok kadang-kadang Ada sama ada juga latihan bela diri, Pak. oh bela diri ya. Itu sampai malam Mas itu. Kalau latihan bela diri itu biasanya sampai pagi, Pak, biasanya. Oh, sampai pagi? Ya, latihan sampai Ada tanggapan dari teman-teman, ada saran untuk Mas Jati atau pertanyaan untuk Mas Jati? Adakah? Ya, saya bertanya Pak. Ya, sama Mas Jati ya. Ya Pak, kenapa kamu tidak bisa mengatur waktumu sendiri? karena ya itu tadi, karena saya sudah kecanduan mulai jalan dari kecil seperti mengikuti pelatihan yang disampaikan orang berjalan seperti itu kan tidak penting. Kalau kamu melakukan salah satu itu kamu mau apa kan tanggul juga Gitu ya Mas ya, berarti kamu sudah sadar harusnya hal negatif apa yang kecanduan di online, kegiatan-kegiatan di luar tadi ya. ya. Ya itu dari tadi dari Mas Fahrudin bertanya kepada Mas Fahrizal, ada lagi yang ya. Apakah ada ingin memperbaiki diri atau jangan waktu Anda? Ya, kalau dari dulu tadi saya paling bilang saya ingin mengubah kehidupan saya juga. Ya. Saya mau tanya aja juga. Jadi mulai
dari kapan Mas J itu sadar bahwa kalau kebiasaan buruknya itu tidak baik untuk diri sendiri bahkan buat masa depan Mas J dan mungkin merugikan dirinya sendiri dan orang tuanya juga. Terima kasih. Ya. Nah ini ada tahu Pak, saya mulai tersadar bahwa yang saya lakukan itu dan saya dan keluarga itu pertama dari dulu Pak itu Pak. Saya lagi nongkrong sama teman-teman, terus didatengin sama orang dan saya Bisa sedikit-sedikit nanti mulai sekarang atau mulai besok mengatur waktu lebih baik ya. Ada lagi pertanyaan untuk Mas Jati? Ada Pak? Ya. Tanya kepada Mas J. Apa yang ingin Anda lakukan untuk kedepannya dengan menghadapi masalah ini? Ya. kalau untuk yang ingin saya lakukan untuk menghadapi masalah-masalah saya ingin menghadapi langsung Pak. Karena kemarin saya hanya kabur dari punya masalah kabur, saya tidak berani menghadapi Pak. Saya hanya kabur dia menghadapi itu selalu depan saya Pak. Saya seperti laki-laki yang tidak punya tanggung jawab Pak. Ya, untuk menghadapi masalah saya mungkin itu sebenarnya Pertanyaannya untuk Mas Jati atau saran kamu harus begini. Izin ya Pak, saya akan sedikit memberikan saran. Mungkin di beberapa orang saran ini terlihat sepele, tapi semoga saran saya bisa berguna bagi Anda. Saran saya, kamu tahu apa yang kamu lakukan itu salah. Kamu tahu apa baiknya, kamu udah tahu jalan keluarnya. Tapi kamu harus yakin dulu. Yang pertama, kamu harus yakin sama dirimu sendiri. Kalau kamu bisa berubah, kamu bakal bisa maju ke depan. Tapi kamu jangan lihat ke belakang. Kamu harus bisa membuat jadwalmu di setiap harinya. Contohnya seperti kamu bangun pagi, mulai kamu bangun dari subuh, kamu mandi, sholat subuh, kamu belajar sedikit, lalu kamu persiapan buat sekolah, lalu kamu sekolah. Setelah sekolah pun di sekolah ya kamu mengikuti peraturan apa yang ada di sekolah itu. Mungkin itu sedikit memberatkan diri kamu, tapi kamu lama-lama akan terbiasa dengan peraturan-peraturan yang ada. Dan setelah kamu pulang sekolah, kamu mencoba melakukan hal positif. Contohnya seperti olahraga, atau kamu mengulas materi kembali yang telah diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Lalu setelah itu kan nanti ada suatu berita. Kamu dekatkan diri kamu ke Tuhan. Dengan kamu sholat ke masjid, kamu mengaji, itu akan sedikit memberi pencerahan di diri kamu. Bagus sekali Mas. Bagaimana Mas? Itu dari bagian. Jadi kamu harus membuat planning ke depan. Jadi jadwal ya 1 minggu ke depan itu apa, misalnya hari Senin apa, ya, begitu Mas. Jadi dari sini kita bisa ambil poin-poinnya. Tadi nanti biar Mas Jati mengulang lagi. Tadi ada pertanyaan dari Mas Farudin untuk apa yang Anda inginkan. Tadi itu biar nanti Mas Jati biar kedepannya. Tadi sudah dijawab oleh Mbak Denia, itu jawaban paling bagus Mas. Jadi kamu harus buat plan di depan, tidak lupa sama yang di atas, itu sangat bagus. Begitu Mas Faria. Jadi planning ke depan itu seperti apa Mas? planning ke depan saya ya tidak dari saran ini Pak. Kamu nanti harus kamu jalani ya, biar hidupmu mengatur waktumu itu biar tidak seperti kemarin-kemarin. Karena seperti kemarin-kemarin kamu tidak sering berangkat, sering main di online sampai subuh, makanya aja kegiatan-kegiatan di luar sekolah seperti apa tadi kamu beli drumlet atau perasaanmu setelah melaksanakan konseling ini bagaimana? Perasaannya yang positif gimana? Kalau dari saya pribadi untuk setelah melaksanakan konseling kelompok ini saya lega Pak, karena saya bisa menurunkan masalah-masalah saya bisa mendapat
Sebelumnya belum pernah ya Mas ya? Belum pernah. Berarti ini sudah lega. Begitu Mas Bat, jadi ini tadi Mas Jadi sudah mengutarakan semuanya permasalahan yang ada dalam dirinya untuk masalah mengatur waktu. Jadi tadi besok kita mengevaluasi hasil ini Mas. Jadi nanti kita evaluasi, nanti kita pertemuan lagi ya, ini hari Selasa, berarti kita cukupkan dulu. Tadi yang memimpin doa siapa? Mudah-mudahan dalam acara konseling ini kalian semua bisa tahu oh ini namanya konseling kelompok. Nanti itu tadi Mas Jadi mungkin ya, silakan Mas Jadi. Siap, Dok. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa dengan mempercayai masing-masing. Berdoa dalam mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Nanti jika ada masalah-masalah lagi, kita bisa melaksanakan konseling kelompok lagi di lain waktu. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali lagi. Kemarin kita sudah melaksanakan pertemuan pertama di sesi pertama konseling kelompok. Jadi ini hari kedua kita mulai lagi karena kemarin permasalahannya Mas Jati belum semua terselesaikan. Jadi mudah-mudahan nanti bisa terselesaikan, bisa Mas Jati menjadi lebih baik. Ya. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Mari siapa yang mau memimpin doa? Sebelum mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa tenang dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Jati atas. Sebelum kita mulai konseling yang tahap kedua nanti, kita alangkah lebih baiknya kita biar refresh dulu, kita ice breaking dulu. Jadi ice breakingnya kalau kita menggunakan kalimat bos berkata. Jadi kalau tidak ada kata bos berkata, berarti kalian tidak boleh mengikuti. Jadi tenang. Jadi gini, misalnya bos berkata lambaikan tangan, berarti kalian harus melambaikan tangan. Ini nanti pasti banyak yang salah. Jadi kalau bos berkata berdiri, berarti kalian berdiri. Duduk, berarti duduk. Itu sudah jelas? Nah, kita coba. Bos berkata tangan di atas, putar-putar. Nah, ini salah. Mas Jati sama Mas siapa? Mas Agung salah. Sampai di sini aja. Ice breakingnya kita langsung melanjutkan permasalahan pokok permasalahan kemarin dari Mas Jati. Mas Jati kemarin kan masalah untuk mengatur waktu, karena kemarin Mas Jati itu belum bisa mengatur waktu dengan baik karena banyak game online, terutama sama kegiatan luar itu juga banyak. Akhirnya kemarin Mas Jati sering terlambat, sering izin tidak masuk sekolah. Mungkin teman-temannya nanti juga ya ada yang seperti itu. Cuma yang Mas Jati yang sering kelihatan kemarin main game online sampai larut pagi. Nah, pertanyaan saya Mas Jati atau nanti teman-teman bisa bertanya, rencana apa? Kemarin sudah ditanya. Nanti kan apakah rencana apa yang ingin Anda lakukan setelah mengetahui masalahmu itu dibahas oleh teman-temanmu? Masalah pengennya apa kamu yang Anda inginkan? Kalau saya kan teman-teman bisa membantu, Pak. Ya, membantu dalam arti apa, Mas? Membantu memberikan solusi atau saran untuk saya untuk menjadi lebih baik lagi dan bisa menggunakan hal-hal yang tidak perlu atau hal-hal yang dari diri saya. Oh, gitu ya. Ada yang mau menanggapi dari pertanyaan Mas Jati dan jawabannya Mas Jati? Ada Mbak Denia? Kita bisa membantu kamu asalkan kamu juga ada semangat yang sama diri
tahu mana hal positif dan negatif, dan kamu banyak-banyak melakukan hal positif agar hal negatif di hidupmu itu perlahan bisa hilang. Nah itu ada lagi? Ada lagi? Dan kalau misal memang berniat buat disuruh bergabung itu, ya semoga aja solusi yang dikasih sama teman-teman itu bisa diterima dengan baik. Jadi takutnya kalau teman-teman ngasih solusi maksudnya yang enggak enak juga. Begitu Mas jadi tadi ada ini ada Mas Agung tadi sudah memberi masukan, memberi tanggapan gitu. Nah, Mbak Delia itu yang kemarin itu masih ingat nggak tentang rencana ke depanmu apa? Jadi dalam waktu 1 hari itu apa nanti saya beri angket untuk memberi evaluasi itu, nanti kamu tulis, nanti bukan Mas Jati aja, kalian menulis juga ya. Jadi nanti dari itu nanti ada namanya evaluasi hasil layanan konseling kelompok. Nanti kamu tulis saja. Nanti kalau yang nggak jelas nanti ditanyakan ke saya ya. Nanti saya bantu mengisi, saya bantu ini untuk apa gitu ya. Jadi pertanyaan saya Mas Jati, bagaimana perasaan Anda setelah melaksanakan konseling ini kemarin atau sekarang? Perasaan saya merasa sangat Senang ya? bisa memiliki teman-teman dan bisa mendukung saya untuk hidup baik lagi. Iya. Terus bisa mendapatkan solusi dari teman-teman, saya merasa lega bisa mendapatkan tempat cerita yaitu ya teman-teman ini, dan bisa meluapkan masalah saya dari apa. Kita tahu hasil konseling ini membuahkan hasil apa tidak, gitu ya. Ini kita kasih nanti bersih. Nah, di situ ada nama konseling, berarti kalian ditulis. Ya, kamu sendiri ya. Jadi terima kasih sudah mengisi lembar kerja peserta didik. Selanjutnya apakah ada nanti menurut Anda itu kendala terbesar untuk melaksanakan saya itu dan mengatur waktu dengan baik? Apa kendalamu? Seperti apa nanti kendalamu? Makanya pasti kan ada kendala ini. Misalkan saya belum bisa bangun pagi ya gitu. Kalau kendala untuk sekarang cuma satu Pak, rumah ajakan teman-teman ngobrol sama itu Pak. Kalau untuk bangun tidur Sudah bisa ya. Cuma kalau ada waktu ajakan teman-teman ngobrol sama teman itu bisa lah ya sudah sama teman-teman. Ada tanggapan untuk Mas Jati, karena Mas Jati belum bisa, agak gak enak kalau menolak ajakan teman. Dan caranya gimana kalau menolak misalnya salah halus atau itu ya Mas ya? Adakah caranya? Yang keras Mas? Bilangnya saya sama ini kayak saya sudah mengurangi tim dua. Oh, berarti dari Mas Albertus bilang aja langsung sama temennya. Nah, pertanyaannya Mas Jati berani nggak bilang langsung kan begitu? Kalau untuk bilang langsung kadang gak enak Pak. Kalau bilang bilang bisa cari alasan lain Pak. Ya, Kadang nggak bisa dijawab atau gimana. Kalau bilang secara langsung masih nggak ya jadi Pak itu Pak. oh nggak enak. Oh, berarti, nah, misalkan nanti temanmu tiba-tiba datang ke rumah, pernah datang ke rumah atau ajakan dan rasanya Mas Jati kalau setelah konseling kelompok ini Mas Jati sudah merasakan agak lebih baik ya Mas ya. Berarti sudah mulai hari ini, kemarin kan sudah mulai hari ini sudah mulai
nyetrika sendiri? Iya Pak, karena ibu saya nggak awal udah masak, saya suka sendiri sekarang. Terus dari sekolah itu paling mandi Pak, habis mandi langsung sholat. Ya itu bagus. Berarti kamu mulai hari ini, mulai kemarin ya Pak, kemarin mulai hari ini dan seterusnya harus bisa mengubah waktu, mengatur waktu akan lebih baik, apalagi kalian sudah kelas 3. Nah sekarang ini semuanya silakan mengungkapkan perasaan apa aja, nanti perasaan setelah mengikuti konseling ini, misalnya Mas Albert terus, oh saya senang bisa memberi saran kepada Mas Jati atau gimana, begitu nanti mengutarakan satu persatu ya. Nah jadi semuanya, dari siapa dulu ini? Mas Albert terus, gimana Mas Albert terus perasaan setelah melaksanakan layanan konseling kelompok ini? Senang sekali ya. Ya. Jadi bisa berubah juga. Ya. Senang. Ya, Kak Mas? Ya, bisa saran Pak kemarin. Bisa benar dan akan lebih baik. Pada ini juga untuk pembelajaran kita semua ya Mas, bukan hanya untuk Mas Jati aja. Bisa melakukan pesan kita ya. Bisa cerita apa pun bisa langsung cerita. Itu ya. Ya senang aja Pak bisa ngasih sedikit edukasi atau enggak sedikit motivasi lah Pak. Iya. Teman supaya bisa jadi yang lebih baik dan membahagiakan orang tua. Membahagiakan orang tua ya. Ya, rasanya senang Pak. Senang ya. Memberikan masalah, motivasi, masalah bisa kerja. Bisa baca ya, Mbak. Dan yang terakhir apa Mbak? Orang bisa mana seperti itu. Kita bisa saling merangkul, saling membantu satu sama lain. Lebih timbul lagi rasa kekeluargaan kita. Berarti semakin erat ya Mbak ya. Semakin erat. Jadi ini semua sudah kita bahas, sudah dibahas, dan Mas Jati mudah-mudahan Mas Jati nanti kedepannya lebih baik lagi Mas. Jadi ini udah semester 1 udah mau habis, karena udah habis PTS, acara layanan kelompok konseling kelompok ini sudah selesai. Berpesan sekali lagi, jika nanti kalian punya masalah atau apa, Pak ini kok belum masih ada yang mengganjal, nanti bisa langsung kita buat lagi konseling kelompok atau ke konseling individu. Jadi bisa langsung datang ke ruang BK atau kita menganakan konseling seperti ini lagi. Itu paham? Paham. Ya. Nah sekarang ibu doa dulu karena acara sudah selesai. Sebelum mengakhiri kegiatan pada ini, mari kita berdoa dengan percaya masing-masing berdoa Tuhan dimulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.